Shalom, silakan masuk. Selamat siang Bu. Siang. Mari duduk. Terima kasih Bu. Langsung. Maaf ya sebelumnya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Yola Bu, yang kemarin menghubungi Ibu untuk melakukan konseling hari ini Bu. Oh Yola ya. Sebelum kita mulai konseling bisa Yola isi ya. Baik Bu. Hari ini gimana kabar Yola? Saya baik Bu. Puji Tuhan ya. Kalau memang sesuai dengan isi hatinya. Ini Bu. Terima kasih. Sebelumnya, apakah Yola sudah pernah melakukan konseling? Jujur, saya belum pernah melakukan konseling Bu. Ini pertama kalinya Bu. Oh, tidak apa-apa. Nah, sebelum kita memulai konseling, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling supaya kedepannya itu Yola tidak kebingungan apa itu konseling, oke? Baik Bu. Nah, konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien, di mana konselor itu membantu ataupun memandu klien untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, seperti itu. Nah, konseling ini juga dilindungi oleh asas-asasnya. Ada beberapa asas-asas. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan asas yang paling penting saja ya. Asas yang pertama itu adalah ada asas kerahasiaan, di mana informasi yang Yola sampaikan kepada Ibu tidak akan bocor kemanapun. Informasi ini hanya diketahui oleh Ibu dan Yola sendiri. Dan kemudian ada asas keterbukaan. Ketika Yola datang ke tempat ini untuk sharing-sharing atau konsultasi dengan Ibu, berarti Yola sudah menyiapkan hatinya dan pikirannya untuk mengeluarkan segala unek-uneknya dengan terbuka. Tidak ada paksaan dari orang lain, seperti itu. Dan yang berikutnya itu ada asas kesukarelaan. Ketika Yola mampu datang ke tempat ini untuk konseling, berarti itu adalah benar-benar dari hati Yola, tidak ada paksaan dari siapapun, seperti itu. Apakah Yola sudah paham? Sejauh ini saya sudah paham Bu. Baiklah, kita akan memulai konseling kita. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu. Satu berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan kasih Tuhan. Kami masih dapat bertemu dengan Yola pada hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan melaksanakan konseling kami Tuhan. Apapun yang menjadi diskusi kami hari ini, biar Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang mengarahkan kami untuk mengambil keputusan ataupun menyelesaikan segala problema dari saudara kami Yola ya Tuhan. Di atas semuanya itu Tuhan, kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa. Kiranya Engkau ampuni kami supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terpujikan mulia nama Tuhan, kekal sampai selamanya. Amin. Nah, sekarang Yola coba ceritakan kira-kira apa sih yang menjadi persoalan Yola? Sebenarnya saya datang ke sini itu sangat merasa sedih Bu. Saya merasa terbebani dengan hubungan yang saya jalani dengan pacar saya Bu. Memangnya sudah berapa lama Yola berhubungan dengan pacar Yola? Dan apa masalah yang sedang dihadapi oleh hubungan Yola ini? Sebenarnya kami tuh sudah pacaran selama 3 tahun Bu. Tapi makin kesini saya merasa bahwa pacar saya itu rasa posesifnya itu makin besar Bu. Betul ya. Jadi bisa Yola ceritakan bagaimana tindakan laki-laki itu ketika dia posesif? Contohnya saja Bu, kemarin saya melakukan pertemuan dengan teman-teman saya. Kami melakukan reuni yang teman-teman saya datang dan menemui saya. Saya tidak mungkin menolak Bu. Saya memang akui bahwa saya memang lupa kasih dia kabar kalau saya sedang bersama dengan teman-teman saya. Di situ posisinya HP saya ada di dalam tas Bu. Saya silent. Terus saya kembali melihat HP saya, sudah banyak panggilan dari dia Bu. Dan kemudian saya menelpon dia kembali. Lalu setelah diangkat, dia malah membentak saya, dia malah marah-marah besar Bu. Dan yang anehnya, dia nekat menemui saya dan teman-teman saya di kafe itu.
Setibanya di sana, dia langsung membentak saya di depan teman-teman saya. Dan dia menarik tangan saya, Bu. Sebenarnya saya malu, Bu, di depan teman-teman saya ataupun di depan orang lain. Dia bahkan juga menuduh saya kalau saya ini selingkuh, Bu. Hanya karena saya duduk di sebelah teman saya laki-laki. Paling anehnya dia langsung mutusin hubungan kami secara sepihak, Bu, di tempat itu, Bu. Padahal banyak teman-teman saya, banyak orang di sana. Saya sebenarnya malu, Bu. Saya merasa kalau saya ini tidak diperlakukan seperti pacarnya, Bu. Asalkan Ibu tahu, sebenarnya saya itu sangat sayang sekali sama dia. Saya selalu menjaga perasaannya dia. Bahkan saat dia bilang kalau dia mau nongkrong sama teman-temannya, saya nggak pernah marah, Bu. Saya nggak pernah membatasi dia. Bahkan yang paling buat saya sakit hati, dia selalu minta izin nongkrong sama teman-temannya yang perempuan, Bu. Mereka juga foto-foto yang kelihatannya sangat mesra, Bu. Tapi saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Saya hanya ambil sisi positifnya saja. Ya, mereka itu hanya sebatas teman, nggak lebih. Saya nggak pernah, Bu, membuat dia marah hanya karena rasa cemburu saya. Begitulah, Bu. Sekarang Yola minum dulu ya, supaya Yola lebih tenang. Terima kasih ya, Bu. Jadi melihat dari peristiwa ini, apa yang Yola rasakan? Sebenarnya saya sangat kecewa, Bu. Karena dia selalu begitu, Bu. Rasanya di hubungan kali ini hanya saya saja yang berjuang, Bu. Ibu mengerti perasaan Yola. Tapi kalau boleh Ibu tahu, apakah ada kejadian lain yang membuat Yola janggal dalam menjalani hubungan ini? Sebenarnya banyak hal sih, Bu. Tapi saya berpikir atau mungkin karena saya yang pelit atau tidak mau berkorban dalam hubungan ini, atau memang dia aja orang yang berlebihan. Karena kalau saya pikir-pikir, saya bukan tipe perempuan yang pelit ataupun tidak mau berkorban. Karena setiap permintaannya dia ataupun apa yang dia mau, saya berusaha, Bu, untuk memenuhi semua apa yang dia minta. Kalau boleh Ibu tahu, apakah ada bukti bahwa Yola selalu ada ketika laki-laki itu selalu meminta sesuatu ataupun meminta pertolongan kepada Yola? Sebenarnya banyak hal. Dari awal kami pacaran, dia itu suka manja kepada saya, Bu. Awalnya dia tuh minta dibawakan bekal. Oke, saya masak, Bu. Dia nyuruh saya nyuci, terus saya nyetrika. Habis itu setiap kami nelpon, dia itu nelpon di waktu yang gak tepat, Bu. Dia nelpon saya setiap jam 11 malam ke atas. Padahal itu waktunya untuk saya tidur, saya istirahat. Kadang juga kalau saya yang nelpon dia jam 8 malam,
Di saat saya pengen ngobrol sama dia, dia pasti bilang, saya sibuk, saya lagi sama teman-teman saya. Saya nggak pernah marah kok, Bu. Kalaupun saya minta waktunya, dia selalu banyak alasan. Saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Lagi pula, kami sering nongkrong, Bu. Tapi pada ujung-ujungnya saya juga yang bayar. Sementara dia, saat saya tanya sama teman-temannya, mereka nongkrong di kafe yang mahal, dia ada duit, Bu. Saya nggak pernah mempermasalahkan apa sebenarnya sama dia, Bu. Saya nggak tahu di mananya saya yang kurang berkorban dalam hubungan kami. Paling anehnya, kalau misalnya dia butuh apa-apa, dia pasti mengeluarkan cara supaya saya luluh. Dia pasti gombal saya, manggil saya dengan kata-kata sayangnya, atau kalau hal yang semacam ini gak bisa buat saya luluh, dia pasti sok marah lah, ngomong besar ke saya, memaki saya. Ngancam saya, Bu, dengan kata-kata putus. Ya. Apalagi dia selalu bilang, kalau misalnya saya nggak turutin, berpikir selalu saya selingkuh. Banyak hal lagi sih, Bu, tapi itulah dia. Tapi dilihat dari persoalan yang sudah Yola ceritakan, cinta kalian menjadi rumit dan mendiskriminasi secara tidak langsung hak Yola sebagai perempuan dengan syarat kepemilikan laki-laki atas perempuan. Dan yang pasti Yola, cinta itu harus membahagiakan dan bebas dari tindakan-tindakan pemaksaan. Yang Ibu katakan itu benar, Bu. Bahwa selama kami menjalin hubungan, saya memang tidak pernah punya kebebasan untuk melakukan, bahkan untuk mengutarakan apa yang ada dalam hati saya. Saya harus mengikuti alur pemikirannya, Bu. Itu sebabnya saya masih bingung untuk melanjutkan atau memang saya harus mengakhiri, Bu. Karena kalau saya melanjutkan, saya tidak mungkin mengikuti alur pemikirannya yang membuat saya tertekan, Bu. Semuanya terasa jadi sia-sia. Itu sebabnya di dalam hubungan itu, kamu harus bebas memilih dan mampu melakukan apa yang membuat Yola itu bahagia sendiri, bukan bergantung pada apa yang dikatakan oleh orang lain. Ibu benar, Bu. Mungkin memang saya harus memberikan pilihan saya, keputusan saya, Bu. Sekarang ibu mau bertanya, apakah kamu akan tetap bertahan di dalam hubungan ini atau kamu akan mengakhiri hubungan ini? Saya rasa lebih baik saya mengakhiri hubungan kami, Bu. Karena saya tidak mungkin selalu tertekan menjalani hubungan dengan dia. Lagi pula dalam hubungan kami, seperti yang sudah saya katakan, saya nggak bebas memberikan dan melakukan apa yang ada dalam isi hati saya. Ya memang saya mencintai dia, Bu, dan saya sangat sayang sekali dengan dia. Tapi cinta itu nggak benar adanya jika yang diuntungkan itu hanya satu pihak saja. Tapi, Bu, jujur saya masih takut jika saya mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan sama dia. Saya takut kalau nantinya saya nggak bisa lupakan dia, Bu. Apa yang harus Yola takutkan coba? Bukankah Yola punya Tuhan? Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha bisa. Coba Yola lihat dalam Alkitab, Amsal 16 ayat 9. Di sana dikatakan, hati
hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Di sana artinya adalah ya, manusia diberi kesempatan untuk memikir-mikirkan apa yang akan mereka lakukan, apa yang ingin mereka capai. Tetapi Tuhan yang tetap mematok kemana arah langkah kita, seperti itu. Sama halnya dengan Yola. Apapun yang menjadi pilihan Yola ke depannya, benar atau salahnya, Tuhan akan tetap mengarahkan Yola ke jalan di mana tempat kebahagiaan Yola itu berada. Jadi Bu, jika saya berani mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan dia, apakah saya masih bisa menjalani hidup saya seperti biasanya? Apakah saya bisa baik-baik saja? Tentu saja, ketika Yola yakin untuk beranjak dari zona itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, apa yang tidak, semua akan baik-baik saja. Baiklah Bu, saya paham. Saya mengerti. Mungkin keputusan saya untuk mengakhiri hubungan dengan dia adalah keputusan yang paling benar, Bu. Karena saya tidak mungkin berada dalam zona ini, Bu. Saya harus keluar dari situ. Ketika kamu berani untuk mengambil langkah untuk keluar dari zona ini, itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu ibarat luka. Bayangkan ketika tanganmu terluka, disayat oleh pisau, itu akan sangat sakit. Dan ketika kamu melihat banyak darah yang mengalir dari tangan kamu itu, dan pastinya kamu akan merasa ngilu. Tapi yakinlah, seiring berjalannya waktu, luka itu akan mengering, walaupun akan meninggalkan bekas. Nah, ini yang menjadi pilihan untuk Yola sekarang. Apakah Yola ingin tetap melihat bekas luka itu, atau berusaha untuk menghilangkan bekas luka itu supaya kembali seperti semula? Itu ibarat hatimu, Yola. Ketika kamu berani beranjak dari zona yang lama untuk ke zona yang baru, pertama dan perlahan itu akan sangat sakit. Namun, seiring berjalannya waktu, hatimu akan menjadi lebih baik lagi dan tidak sakit lagi. Dan kamu akan menjadi hidup lebih bahagia lagi, lebih bebas lagi untuk kedepannya. Saya percaya apa yang dikatakan Ibu, bahwasannya jika saya berani mengambil keputusan ini, saya pasti akan jauh lebih bebas. Karena saat saya bersama dia, saya ini selalu ditekan oleh alur pemikirannya. Saya tidak bebas mengungkapkan pemikiran saya. Dan menurut saya juga sekarang, apa yang sudah saya jalani dan dia itu bukan dinamakan sebagai cinta, tapi dia hanya membutuhkan saya saja, tidak dengan sebaliknya. Saya rasa setelah ini saya bisa melangkah lebih lanjut lagi dan akan merasa lebih bahagia. Ibu sangat senang mendengar antusiasmu dalam menyelesaikan masalahmu sendiri. Dan ibu akan tetap berdoa kepada Yola. Apapun langkah yang akan Yola ambil ke depannya, ibu akan tetap berdoa untuk kebahagiaan Yola dan akan tetap mendukung Yola ke depannya. Terima kasih Bu. Sebenarnya Yola juga butuh dukungan dan doa dari Ibu supaya Yola bisa tetap berjalan, ya Yola bisa lebih bahagia lagi Bu, dan menemukan cinta Yola yang sesungguhnya. Karena Yola paham sekarang bahwasannya cinta itu tidak selamanya harus saling memiliki Bu. Ibu sangat senang dengan perasaan yang sudah Yola ungkapkan untuk saat ini. Dan ibu berharap untuk kedepannya Yola bisa lebih baik lagi. Bagaimana perasaan Yola sehari ini? Apakah ada perubahan? Yola jauh lebih lega Bu, karena Yola bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati Yola. Yola bisa memberikan sebuah pilihan, ya mungkin ini untuk kebaikan hidup Yola juga. Ibu sangat senang mendengarnya. Berarti apakah pertemuan kita ini bisa kita akhiri atau masih ada unek-unek yang mau Yola keluarkan? Kalau sampai sekarang sih rasanya Yola sudah cukup ya Bu, karena Yola juga sudah merasa lebih baik sekarang. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, tapi sebelumnya jika masih ada memang dari Yola
ingin bertemu di lain waktu, Yola bisa menghubungi Ibu, oke? Terima kasih. Oke. Supaya kita mengakhiri hubungan pertemuan kita ini, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana atas berkat dan kasih-Mu Tuhan, hari ini kami telah selesai melaksanakan konseling kami Tuhan, di mana saudara Yola yang sedang bergumul dengan masalah hubungan asmaranya ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Yola, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Yola untuk mengenal lebih jauh lagi bagaimana cinta itu. Dan kami juga tidak lupa meminta kepadamu Tuhan untuk memberikan Yola sosok yang bisa mencintainya dengan setulus hati Tuhan. Ya Tuhan, di atas semuanya itu kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa. Kiranya Engkau ampuni kami supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terpuji dan mulia nama-Mu Tuhan, kekal esok sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih banyak Bu. Kalau Sama-sama begitu, Yola. Yola izin untuk pulang dulu ya Bu. Oke Yola, hati-hati ya Yola. Terima kasih Bu. Sebelumnya aku mau minta maaf ya, selama ini udah buat banyak kesalahan sama kamu. Ya, aku juga akui kok kalau aku tuh banyak berbuat salah, baik dari omongan aku atau dari tindakan yang mungkin kadang juga mengikuti alur pemikiranku sendiri gitu loh. Jadi sekarang aku ngajak kamu ketemu di sini, mau bilang kayaknya kita lebih baik sahabatan deh daripada pacaran. Tapi aku masih sayang. Cinta itu nggak selamanya harus memiliki. Kadang lebih baik hubungan itu dijalani dengan persahabatan. Gimana? Kamu yakin dengan keputusan kayak gini? Ya aku yakin. Setelah ini kita bisa jauh lebih baik lagi. Oke? Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong, now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape, can you let them all wash away? Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keep